Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Wirawiri Corner. Oke guys, ngobrolin soal tempat wisata. Tempat wisata apa sih yang ada di daerah Tretes ya? Nah, kalau biasanya saya tunjukin Anda ke tempat-tempat atau sudut-sudutnya di daerah Tretes. Nah, kali ini saya ajak Anda untuk masuk ke tempat wisata yang ada di Tretes. Nah, ini dia, kita masuk dari area Hotel Tanjung. Tadi saya udah tunjukin ke Anda. Terus kemudian di sini adalah pos untuk melaporkan diri kalau mungkin Anda ingin mendaki ke arah Walirang atau ke arah Gunung Arjuno ya. Untuk ini aja sih, untuk pendataan gitu, supaya tahu gitu ya siapa-siapa sih yang naik ke sini. Nah gitu ya, supaya tidak ini ya, memang nggak diinginkan gitu ya, siapa sih yang ingin hilang di hutan gitu guys, atau mungkin terjadi apa-apa. Tapi setidaknya dengan ada laporan gitu, kalau mungkin ada masalah bisa berhubungan atau mungkin dicari gitu ya sama petugas yang ada di sini mungkin ya. Dan di tempat sini ini kalau yang lama itu adalah air terjun Kakek Bodonya. Nah ini dia tempat yang bisa dikatakan yang baru gitu, yaitu tempat nongkrong di daerah Lalijiwo. Nah kalau Lalijiwo ini dulunya adalah bumi perkemahan di daerah Kakek Bodo yang berubah wajah gitu ya, menjadi seperti ini. Kalau dulu tempat untuk camping gitu ya di sini. Bagi orang-orang yang suka camping. Nah sekarang Anda nggak perlu camping lagi ya. Anda cukup keluarkan sejumlah uang gitu ya untuk bisa menikmati dan menginap di sini guys. Oke. Nah di sini ada kafenya untuk nongkrong ya. Nah kayak gini. Terus kemudian di bagian atasnya itu ada tempat-tempat untuk menginap ya, ada kamar-kamar kayak gitu yang bisa ditempati rame-rame kayak gitu guys. Dan untuk ini ya, untuk biayanya sendiri sih katanya sih ini per kamarnya itu 300 dan bisa ditempati oleh beberapa orang ya, bisa sampai mungkin 8 orang atau gimana gitu guys ya. Oke, dan rumahnya itu agak unik guys, karena di sini memang hutan ya, rumahnya harus disesuaikan gitu ya, kayak rumah-rumah kayu gitu ya guys, jenis rumah pohon lah. Kayak gitu, dengan suasana yang kayak gini. Oke, jadi pengen tahu kan gimana suasana kamarnya kayak apa kayak gitu ya. Nah, langsung aja bisa datang ke sini guys. Oke, kita bisa lihat suasana yang ada di sini cukup menenangkan jiwa. Nah kayak gitu, dan ini dia salah satu kamar rumah ya yang ada di sini. Nah ini di lantai bawah dan di bagian atas ya guys ya. Kalau yang disewain itu di bagian atasnya, kalau di bagian bawahnya itu digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas nongkrong ya, seperti kafe kayak gitu. Oke, jadi suasana kayak gini guys, keren banget kan rumahnya ya. Oke, dan jadi pingin rumah kayak gini nih guys. Ya meskipun kecil tapi cukup menyenangkan ya, dan cukup hangat, apalagi di daerah ini ya, di daerah hutan di sini. Nah, ini suasananya cukup syahdu guys. Terus kemudian di sini di bagian bawah ini kebanyakan digunakan untuk selain kamar mandi ya, di sebelah sini tapi juga ada tempat untuk berjualan, untuk masak-masak. Nah suasana kamar mandinya kayak gini guys. Nah seperti ini. Oke guys, kayak gini guys,
dengan kamar mandi jongkoknya ya. Bukan kamar mandi jongkok ya, tapi toilet jongkoknya atau WC-nya. Nah, ini suasananya guys, yang kayak gini. Ini kategori yang baru ya di daerah kawasan wisata Kakek Bodo. Dan sementara yang lama kayak apa nih sekarang gitu ya, kita lihat aja. Saya mau ke Kakek Bodonya ya. Nah, ingin ke air terjunnya. Nah, kalau Kakek Bodo itu merupakan nama orang ini ya, bisa dikatakan orang lokal waktu itu yang bekerja sama orang Belanda, dan dia itu dianggap bodoh karena ini sih, karena memang orangnya ya ini mungkin pura-pura bodoh gitu ya, makanya disebut sebagai kakek bodoh. Tapi dibalik itu si kakek ini yang waktu itu kerja sama Belanda itu ternyata dia mendengar informasi atau mengumpulkan informasi yang bisa digunakan untuk perjuangan bagi para pejuang ya, kemerdekaan waktu itu guys. Oke, jadi kayak gini. Dan dulu juga di daerah sini yang digunakan untuk ini ya, untuk kayak model bersemedinya gitu ya, kayak bodoh gitu. Dan kalau ada wisatawan biasanya ngasih uang gitu guys di ini yang diletakkan di kayak kaleng gitu guys. Oke, jadi seperti ini guys. Ini sejarahnya kakek bodoh kayak gitu guys. Jadi ada seorang kakek yang ya berkaitan dengan itulah ya, yang kerja sama orang Belanda. Oke, dan dia juga mungkin menjaga tempat ini guys. Akhirnya dia yang namanya diabadikan di daerah sini menjadi air terjun kakek bodoh kayak gitu guys. Oke, tapi kalau untuk makamnya itu memang ada di sini sih, nggak ada yang tahu ya bener atau enggaknya itu, atau mungkin hanya ya cuma sekedar penanda aja ya, dulu kayak bodoh pernah bertapa atau gimana gitu di daerah situ. Nah, ini dia air terjunnya yang ya sebenarnya sih nggak terlalu gede ya dibandingkan dengan dulu, tapi udah lumayan ya. Mungkin karena suasananya ya agak ini ya, agak deket-deket sama musim hujan yang beberapa waktu yang lalu ya. Jadi airnya ya lumayan lah, meskipun nggak terlalu deras gitu guys, tapi lumayan lah ya di sini, bisa terasa dingin. Kalau dulu sih dari arah yang ada di bawah tadi mau naik itu kita bisa merasakan hawa yang sejuk gitu, tapi kalau sekarang ya cuma gini aja ya, harus mendekat kalau pingin merasakan hawa yang sejuk. Dan pengembangannya lainnya adalah ya ada kolam renangnya juga gitu ya di loket 2-nya ya kayak bodoh. Oke guys, makasih banget ya udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.